Ngobrol bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Suara MKM yang hari ini kita bergeser pada ngobrol bersama Sukrowardi. Yang sudah barang tentu saya tetap mendapatkan amanah dan saya jalankan amanah oleh Dapil Banjarmasin Utara. Bicara tentang ngobrol bersama Sukro hari ini luar biasa nih, kita kedatangan sahabat wakil rakyat yang berada di pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam perjalanan karirnya beliau ini ngepas banget nih pada ngobrol pada hari ini tentang bicara tentang kesadaran orang membuat Kota Banjarmasin yang notabene sudah mendapatkan Piala Adipura berturut-turut. Nah, tentu ini menjadi PR kita bersama, bukan PR pemerintah kota, tentu warga Kota Banjarmasin. Nah, siapa lagi bukan namanya orang dikenal dengan, saya sih nyebutnya Jimmy. Nah, mungkin kita langsung aja kita kenalkan biodata beliau, langsung beliau akrab dengan pemirsa ataupun channel YouTube Suara UMKM ngobrol bersama Sukrowardi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Sukro, salah satu anggota DPRD Kota yang sahabat karib kita. Berbahagia kita pada hari ini bisa diundang untuk diskusi tentang hal-hal Kota Banjarmasin ya. Ya, kebetulan belum dipercaya oleh Wali Kota Banjarmasin, mulai dari menjabat kepala bidang drainase, kepala bidang pariwisata, habis itu kepala bidang jasa konstruksi, kepala bidang pengembangan pariwisata. Hari ini dipercaya lagi menjadi kepala bidang pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup. Jadi cukup banyak pengalaman baik dari segi teknik, lingkungan ataupun dari kepariwisataan. Background ilmu kebetulan S1-nya sipil, S2 dulu di Magister Manajemen di Jakarta, terus S2 lagi ngambil di Administrasi Publik di Setia, angkatan kedua. Ya. Jadi bercampur ilmu di dalam otak kita, ilmu teknik dapat, ekonomi dapat, administrasi pemerintahan publik juga dapat. Baik, nah tidak salah kalau sahabat Jimmy ini mendapatkan kepercayaan cuman di level kabit ya. Ya bersyukur alhamdulillah. Mungkin orang kayak Jimmy ini sangat langka ya, punya banyak keahlian, punya banyak experience pengalaman pekerjaannya, belum dapat amanah yang lebih tinggi. Tapi syukur aja, mungkin ada hal yang kita bicara kepercayaan ini kan bicara tentang rezeki juga ya Pak Jimmy ya. Mungkin rezekinya sampai di situ, karena ada hal yang tadi kalau kita sebelum ngobrol tadi bicara tentang hidup ini boleh-boleh aja lurus, boleh-boleh aja agak mikung untuk menghindari tabrakan aja, bukan mikung untuk membuat kesalahan, tapi sependapat. Oke, kita akan bicara tentang kabut pengawasan bidang lingkungan hidup. Tadi kita buka bagaimana sih sebenarnya konsep pengawasan di bidang lingkungan hidup, khususnya bidang sampah, yang notabene ini kan menjadi fenomena yang tidak akan bisa hilang semenjak manusia bangun tidur sampai tidur kembali, khususnya masalah sampah yang akhir-akhir ini sampah di Kota Banjarmasin, khususnya di TPS, sangat membludak. Bahkan waktunya tidak ada lagi ya, orang sembarangan membuangnya dan pengangkutannya kewalahan. Khususnya saya lewat di jalan lingkar dalam jalan menuju Ukhuwah itu ya. Nah, ini gimana nih cara pengawasan yang baik, yang efisien terhadap kesadaran masyarakat itu? Secara umum memang salah satu ciri kota yang berkembang adalah meningkatnya sampah. Kita membandingkan ketika zaman terjadi corona ya dengan sekarang, peningkatan sampah luar biasa. Ya. Sampah adalah salah satu yang harus diatasi dan mampu
menjadi barometer utama untuk satu kota. Apabila kita mampu mengendalikan sampah, maka kota tersebut menjadi kota yang indah. Karena kita orang pariwisata dulu, sehingga yang pertama dilihat oleh wisatawan asing adalah sampah. Kebersihan itu yang kebersihan. Yang kedua, tentu kalau dia masih ke toilet publik, dia akan melihat kalau toilet publiknya bagus, dia sudah cukup jempol. Kalau sampah sungai, ya memang hampir rata-rata sulit kita banding kayak di Thailand gitu ya, tiba-tiba datang ilung ya, eceng gondok. Nah, spesial yang paling penting adalah sampah plastik. Betul. Kita harus menghindari itu. Tidak ada nilai tawar. Bumi ini adalah satu-satunya punyaan kita. Kita harus selamatkan bumi. Kita tidak bisa memaksa bumi untuk menerima beban berlebihan dari kita. Kalau dipaksakan, bumi akan menjerit. Contohnya apabila kita aktif membuang sampah plastik, dia akan terurai ratusan tahun. Nah, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Misalnya kita membeli sesuatu. Kalau kita kebetulan bawa mobil, ya kita harus berani menolak. Nggak usah kantong plastik. Atau kita mencoba memilah barang-barang itu yang kemasannya tidak dari plastik. Apabila itu ternyata masih tetap kita beli, tidak bisa melihat ternyata semua kemasan dari plastik. Dari rumah kita harus mempunyai bak yang khusus menyediakan sampah plastik. Dimulai dari sana sebetulnya. Oke, saya paham bahwa dorongan pemerintah untuk buang sampah, produksi sampah dikurangi dengan cara tadi disampaikan jangan ada produksi sampah plastik yang susah terurai dan itu yang memberikan penumpukan lah. Cumannya nih, pemerintah ini kan kadang-kadang gerakannya dari awal semangat dengan adanya gerakan ayo pakai kembali ke alam, pakai bakul purun, pakai produk-produk yang memang tasnya itu produksi lokal yang notabene kan bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan juga, karena banyak orang yang nanti berproduksi untuk bak-bak sampah dengan hasil dari bahan-bahan yang sudah tidak layak pakai. Bahkan kalau dikemas kayak tadi, oke lah plastik tidak bisa. Nah, kenapa tidak ada produksi yang lokal banget gitu? Kayak misalnya bakul purun, karena dulu ketika zaman kita kecil, mama-mama kita kalau ke pasar tuh selalu membawa bakul. Nah, bakulnya ini kan sekarang ini tidak produksi banget, masa langka. Nah, ini masyarakat karena sudah kita ini zaman instan, lalu pilihannya apa yang ada aja. Nah, ini gimana nih program tentang program bakul purun itu tadi sendiri, alternatif orang membawa tidak pakai kantongan plastik itu gimana? Jadi tentu ini memang tidak merubah mindset kebiasaan kita dari yang sangat mudah sekali dan sangat murah sekali harga kantongan plastik itu, lalu kita ubah dengan bakul purun. Padahal bakul purun itu adalah kita menghidupkan kembali UMKM, menghidupkan kearifan lokal. Mungkin nanti pada tiba saatnya setiap RT kita adakan semacam setiap warga atau RT kita adakan semacam katakanlah peninjauan sudah punya bakul purun kada di setiap rumah seperti itu penting. Kenapa penting? Sependapat ya itu ya kalau bakul purun ya. Saya sangat sependapat. Nah jadi gini Pak Jimmy, kalau kita diskusi kalau kita sependapat dengan buku bakul purun. Nah makanya saya bilang sering kali rapat-rapat di DPRD di LH ketika saya di Komisi 3 saya bilang bagaimana tingkat keadilan pelayanan sampah ketika daerah saya nih katakan daerah Sungai Jinga, Sugimukti yang notabene kalau retribusi sampah itu kan ada di Cantol dulu di PLN, sekarang di PDAM. Nah ketika masyarakat pinggiran Sungai Jinga, Sugimukti tidak pelayan sampah, tentu harusnya kompensasinya adalah gratis dapat bakul purun. Nah itu
pernah nggak terpikir ke program itu? Karena kalau setiap bulan di loket-loket PDAM, Bu, ini ibu dari mana? Dikasihlah buku kurun. Nah itu kan salah satu kegiatan mendorong bahwa pemerintah adil, pemerintah juga mendorong lah. Semakin banyak pesanan bakul kurun dari pemerintah, semakin menggeliat kan orang membuat bakul kurun salah satu atau saya juga melihat ada kemasan yang berbentuk kertas. Yang tas kertas, yang produksi dari bekas-bekas koran yang bisa dijadikan plastik, dijadikan tas. Dan itu kan bisa jadi kantongan juga. Yang kalau dalam konteks hasil pembuangan sampah kan, yang penting kan sampah itu dibuang. Jakarta Jimmy tadi bisa dipilah di TPS dan sampai 30% itu baru bisa diangkut ke TPA. Ya kan cuma sampah koran, sampah kertas misalnya kan. Nah ini setuju nggak ya masalah itu Pak Jimmy? Sependapat, saya sangat sependapat dengan Bung Sukro bahwa sebetulnya bukan kita sudah melakukan, cuma hanya sifatnya stimulan ya. Betul. Stimulan tentu terkait dengan keterbatasan dana ya, kembali keterbatasan dana. Jadi kita harus memetakan atau memplot kembali wilayah-wilayah mana yang perlu kita suplai atau kita perlu subsidi dengan bakul kurun. Betul. Itu juga penting. Yang berikutnya juga jangan sampai terjadi nanti setelah dikasih bakul kurun tidak dipakai. Nah itu juga menjadi hambatan besar. Kembali ke pokok utamanya adalah kesadaran. Kita harus sadar sosialisasi tanpa berhenti kalau bahasanya ya, bahwa sampah plastik ini akan membunuh kita, membunuh anak cucu kita. Ubahlah pola hidup sampah plastik dengan bakul kurun. Sediakanlah di rumah itu spesial dari tempat sampah kita sendiri, spesial bak sampah plastik. Nanti ketika petugas RT ya mengambil, kita harus bilang ini sampah plastik. Rata-rata paman gerobak itu sudah paham. Sampah plastik ini berharga. Jadi paman sampah tidak harus susah-susah milah, tidak usah. Ketika sudah dari rumah ini sudah memang terbagi, ini sampah plastik dan ini non plastik. Kalau untuk jenis-jenis yang lain kan terlalu banyak, ini cukup dulu aja plastik dan non plastik. Dia akan senang, paman sampah akan senang, lalu akan sudah dari situ sudah mulai dari paman sampah sudah mulai pemilahan. Nah berikutnya juga tentang konsep TPST tadi, harapan kami sependapat juga bahwa di tempat penampungan sampah sementara itu bukan lagi menjadi penumpukan sampah, tapi sudah di sana itu sudah terpilah mana, kalau boleh saya katakan, mana yang dikatakan sampah produktif dan sampah tidak produktif. Kalau perlu di TPS tadi sudah ada semacam paman yang pengepul apa tadi itu sampah plastik. Nah kita mulai dari sampah plastik dulu. Yang paling kita hindari adalah sampah plastik. Termasuk ketika yang jadi permasalahan kita adalah ketika kita membuang sampah, bungkusnya pun dari plastik. Ini juga bermasalah ini. Bungkus sampahnya jadi plastik. Jadi kembali itu kita sudah paham dan kita publik sudah tahu, dan itu perlu kontinuitas daripada program pemerintah khususnya LH ya. LH membangun kesadaran yang mana ketika saya zaman dulu menjadi aktivis lingkungan, kesadaran itu kan dimulai dari komunitas. Komunitasnya ada mana aja? Ini kan sekarang banyak nih. Komunitas dulu saya memulai dengan komunitas pelajar dan mahasiswa dengan programnya setiap minggu kita menggunakan gerakan kebersihan. Lokasinya di mana? Lokasinya di pusat-pusat produksi sampah, yaitu di terminal, pasar, dan di kampung-kampung yang memang menghendaki gerakan pelajar dan mahasiswa itu ada semacam pilot project waktu itu bersama wali kota Sajoko waktu itu, dan alhamdulillah Adipura Kencana dapat terwujud karena penilaian waktu itu adalah penilaian kota kecil, bukan sekarang kota besar kita nih ya. Nah jadi bicara program kan kita harus kontinuitas. Nah seorang Jimmy kan sebagai hari ini kan ditunjuk sebagai badan pengawasan. Pengawasan apa yang membuat Jimmy hari ini perlu peningkatan
Tadi dalam konteks pengawasan bidang sampah tadi, ini kebanyakan sampah belum terpilah dari TPS ke TPA. Semuanya diangkut banyak volumenya. Nah, padahal kalau dari ini tadi volume dari TPS ke TPA kan cuma 30% aja. Kalau sudah kesadaran masyarakat terhadap masalah sampah itu tinggi dari tingkat rumah tangga, komunitas dan sebagainya. Nah, saya mau tanya kepada pengawasan yang bagaimana sih yang sebenarnya ingin diplototi, ingin di stressing, karena perda tentang larangan membuang sampah kah yang menjadi pengawasan Jimmy ini? Karena banyak aja sekali ya, misalnya di TPS jamnya kan sudah ditentukan, kok tiba-tiba membuang sampah seenaknya dewe kata orang Jawa kan. Itu bicara tentang volume di TPS itu juga harus menjadi catatan. Ini gimana pengawasan apa sih yang sebenarnya hari ini Jimmy ketika bicara bidang kerjanya apa yang menjadi titik temunya? Pertanyaan terlalu berat, insya Allah terjawab. Pertama kami sependapat dengan Bung Sukro bahwa pegiat sosial atau katakanlah aktivis lingkungan harus kita hidupkan lagi. Sependapat, tanpa adanya aktivis lingkungan, misalnya Pemko berjalan sendiri pasti capek, pasti kepayahan. Tapi kita tidak pernah capek, tidak pernah payah. Kita menginginkan ke depan. Kan ini pasca corona nih kan, jadi corona oke lah kita mungkin karena sampahnya kan tidak terlihat. Setelah corona kita terlihat. Kami mengharapkan ada aktivis lingkungan, pegiat lingkungan, memberikan edukasi kepada siswa, baik TK, SD, SMP. Bisa saja mentornya atau gurunya aktivis tersebut plus mahasiswa. Kita pilih titik-titik mana yang potensial, yang memproduksi sampah yang tak terkendali. Kalau yang bicara ini anak kecil, anak SD, sama bicara dengan ayahnya, ayah, kata ibu guru tidak boleh buang sampah seperti ini. Apa nggak terima hati kita? Apa nggak terima hati kita? Sehingga kesadaran dimulai dari rumah. Kita mulai dari rumah. Dari situlah akan ringan seterusnya. Terkait pengawasan tentu yang penegakan perda tentu juga kalau kita kebanyakan yang kita denda tapi ternyata hasilnya mereka tetap buang sampah kan sulit. Jadi kembali ke program utamanya adalah bahwa sosialisasi dan kesadaran masyarakat itu kunci nomor satu. Tentu dengan pegiat lingkungan dibantu masyarakat pasti akan berhasil. Pengawasan yang penting saat ini tentu dengan terkait dengan limbah, dengan limbah. Kita rutin hampir setiap minggu itu tim kita itu keliling ke Kota Banjarmasin ya, merespon baik itu yang muncul di koran, langsung lapor ke kita atau dengan e-lapor Pemko, ataupun ketika ada DPR kayak Pak Sukro misalnya lapor, langsung kita akan tindak lanjuti, kita memastikan bahwa ini harus diatasi dengan baik. Kasus kecil di salah satu kelurahan masyarakat komplain tentang ternak lili mengganggu. Oke, kita turun, harus ada kesepakatan. Salah satu kesepakatannya karena ternak lili tersebut mengganggu harus dipindah. Jadi memang tahapan kita adalah tahapan pembinaan. Karena mereka tuh UMKM juga. Jadi yang kita fokus memang terkait lingkungan dan limbah dan hal-hal yang menonjol saat ini di media. Oke, itu bicara kerja, tapi kan bicara tentang bagaimana hukum, bagaimana pemerintah itu punya kekuatan. Ketika limbah itu kan ada sistem pelaporan. Sistem pelaporannya kan berkaitan dengan kalau misalnya katakanlah kemarin ketika saya ikutan sidak di salah satu pencemaran yang mengakibatkan terganggunya proses belajar, dan itu udah lama. Makanya saya bilang kalau sistem pelaporan yang rutin, saya kira itu sudah bisa selesai. Nah, alhamdulillah Pak Jimmy datang ke sana bahwa sudah terurai masalah itu, karena kan
mereka yang sudah memiliki aktivitas dan kegiatan itu kan ada terekam di dokumen kalau misalnya jumlah kamarnya sekian katakanlah 100 atau aturan undang-undangnya harus menggunakan AMDA atau cukup UKL UVR. Nah di situ kan tergambar dampak sosial, dampak lingkungan. Nah ketika itu sudah tersusun dan terizinkan, maka itulah menjadi report atau laporan dari si pemilik itu. Jadi kan tidak susah, kata Pak Jimmy tadi, ya mereka perlu disurat atau perlu sekarang pakai digitalisasi bikin report, bahwa si pemilik kegiatan ini sudah melakukan pengelolaan limbah. Nah ini Pak Jimmy sudah mengarah pada itu ya sistem pengawasannya, sehingga tidak lagi sebenarnya heboh tentang, apalagi orang yang sudah terdeteksi yang sudah diizinkan itu gampang pengawasannya. Itu rutin kan per semester mereka melaporkan. Gimana tuh gitu? Jadi gini, pertama kita juga apresiasi dan senang bahwa DPRD Kota telah melakukan sidak. Ini merupakan pemicu bagi kami untuk bekerja lebih giat lagi. Kami terima kasih. Ini merupakan energi positif bagi kita untuk ke depan. Hasilnya apa kemarin tuh? Dari pihak hotel itu apa hasilnya? Sebelum pihak DPR ke kota, kita sudah melakukan peninjauan. Ya, kita sedang menyusun strategi untuk mengambil tindakan-tindakan yang kita perlukan. Tapi belum sempat selesai strategi. Tapi nggak apa-apa, itu merupakan bagian dari kami. Jadi terakhir kita adakan pertemuan. Kita adakan pertemuan dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Dinas dengan manajemen pihak Armani. Pihak Armani memang secara rutin melaporkan tentang lingkungan, ya, limbahnya ke kita, melaporkan hasil kualitas dan sebagainya. Itu kewajiban. Ya. Tapi kenyataan di lapangan kami juga menyaksikan memang faktanya memang tercium bau, ya, tercium bau yang menyengat. Ya kami tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Harus ada tindakan yang nyata bagaimana menghilangkan bau tersebut. Ya. Bekerjasama dengan kelurahan, ya, kelurahan juga sangat aktif. Lalu dengan stimulan atau dengan dana CSR dari Hotel Armani Suite, lalu dilakukan pembersihan comberan di bawah sekolah. Itu 2 hari dengan bekerjasama dengan damkar lokal. Berikutnya kita juga minta bantuan IPAL, PDIPAL untuk menyedot. Pada kunjungan 2 hari itu hari Senin yang lalu, ya Senin ya, ternyata ya baunya berkurang. Ya kami tidak sampai berhenti di situ saja. Armani ditanya apa usaha yang dilakukan supaya tidak terjadi bau. Oke, kata Armani, kalau yang dikhawatirkan ini adalah septic tank non permanen, kami akan membuat yang permanen yang tertutup sehingga bau tidak keluar. Waktu kami ke sana kemarin sudah dibikin. Oke, kami bilang ini masih ada pipa. Khawatir jangan-jangan nanti pipanya ini bocor. Betul. Oke Pak, pipa akan kami putus semua. Tidak ada lagi pipa di sini. Kepala sekolah sudah sependapat, komite sekolah sependapat. Ada lagi tambahan dari pihak Armani adalah dia akan membuang air bawah rumahan. Nah, air bawah rumahan ini air yang terjebak, yang banyak ditimbun sampah yang memang tidak pernah dibersihkan. Itu akan dibikin saluran bypass ya menuju sungai yang ada. Kita sarankan sama Bulura sama Hotel Armani, itu ide yang bagus, tapi kerjasamalah dengan Dinas PU. Nanti pakai pipa sehingga air yang terjebak tersebut bisa mengalir ke sungai. Itu langkah-langkah itu sudah disepakati, kerja di lapangan sudah ada, dan yang paling penting adalah bahwa kita minta manajemen Armani nanti setiap bulan mengecek secara langsung ke lokasi sekolahan. Jadi terkontrol, tidak sampai terjadi bau yang berat. Ketika ada bau lagi langsung
Oke, harus respon. itu kan responsif yang sangat apresiasi dari segala pihak, bahwa tindakan-tindakan itu kan sebenarnya kalau kita diurut dari sebuah permasalahan berarti ada sumber yang memang belum terselesaikan dari awal. Oke, ini sudah ada langkah progres maju untuk penyelesaian. Saya juga nanti tetap akan pantau sebagai anggota Komisi 4 yang dimana di situ ada orang pendidikan yang SD-nya yang sudah mau roboh. Saya kalau udah clear lingkungan, mau tidak mau itu harus disegerakan dibangun. Dan Satu lagi tambahan tadi, mungkin nanti kalau lupa, karena itu mau dibangun. Iya. Saya kemarin sampaikan ke guru dan komite, sebaiknya nanti ketika membangun ke depan harus ada space antara Hotel Armani dan sekolahan. Iya. Jangan terlalu mepet. Bikinlah drainase di situ, ya, sehingga air tidak terjebak lagi. ya. Nah, bisa mengalir ke sungai. Gurunya merespon dengan baik. Mudah-mudahan ini desainnya nanti seperti itu. Oke, ya, jadi itu kan nanti ketika pembangunan itu berlangsung juga saya sih kadang turun sendiri atau bersama-sama rekan Komisi 4 akan memantau bagaimana progres pembangunan itu, yang ini PR bersama kita bahwa ini harus segera, karena pendidikan itu kan platform dari RPJMD yang tahun ini harus direalisasi oleh Ibnu Arifin, bahwa meningkatkan derajat kesehatan dan sumber daya manusia. Ya salah satunya kan dasarnya pendidikan misalnya. Baik, ini kita berpindah kepada persoalan yang lain adalah bahwa bagaimana Dinas LH ini membangun sinergis dengan dinas-dinas yang lain. Ya misalnya sekarang kan di Banjarmasin, di kota Banjarmasin ada PITIPA, perusahaan Air limbah. air limbah. Nah, hubungannya dengan dinas LH, ketika LH ini tadi persoalan limbah, problemnya limbah yang dikerjasamakan dengan pemerintah dan PITIPA, ini gimana nih sinerginya yang bisa diurai, yang bisa tahu publik bahwa katanya kalau LH ini segala urusan lingkungan LH, tapi segala sekarang ada yang mengambil alih nih, ya kan? Kalau urusan sedimen yang banyak di sungai kan berarti kan limbahnya harus banyak disedot dari beberapa sumber. Gimana nih? Jadi memang kalau kita bicara ideal, tentu setiap hotel itu harus punya instalasi air limbah tersendiri ya. Ya, tapi tentu ketika bicara air limbah sendiri nanti terbatas ke di mana harus membuang air limbah dan kualitas, dan tentu harus perizinan sendiri untuk bikin instalasi air limbah tersebut. Kebetulan di Banjarmasin ada PD atau PD IPAL ya, instalasi pengelolaan air limbah. Jadi dalam setiap kali kami kesempatan kepada para pelaku usaha, beberapa hotel, kalau memang Anda tidak mempunyai IPAL tersendiri, Anda harus bekerja sama dengan PD IPAL. Jadi PD IPAL ini rutin setiap minggu sekali atau setiap minggu 2 kali harus menyedot air limbahnya tersebut, sehingga terjamin itu sebagai fungsi daripada kontrol kami juga. Kami akan cek ke PD IPAL, sudah nggak yang bersangkutan menyedot? Sudah Pak, berarti kan sudah cukup bagus nih. Nah kalau tidak akan kami informasikan, hotel A atau ini belum melakukan, tolong didekati untuk mau. Ini juga merupakan pemasukan juga bagi PDPAL. Jadi kami sangat sinergi dan terbantu dengan adanya PDPAL tersebut. Begitu. Oke. Closing statement Jimmy kan sudah terasa sudah 30 menit. Sebenarnya sih banyak sih digali tapi karena lingkupnya Pak Jimmy ini pengawasan yang sudah mulai jalan. Nah terbukti kasus limbah pencemaran Armani sudah terjawab, dan kita akan pantau sebegitu jauh mana realisasi tercapai bahwa Armani itu clean dan SD itu sudah terbangun secara permanen lagi dan lingkungannya bisa menjadi pilot project contoh yang baik. Nah closingnya gini Pak Jimmy yang saya minta, ketika Banjarmasin ini masalah TPA ini akan menjadi ancaman besar bagi warga kota Banjarmasin. Kalau tadi bicara kesadaran tidak terbangun, program-program hanya sekedar program stimulan, tidak masif. Ini menurut ini apa yang harus kita lakukan sesegera mungkin supaya Banjarmasin ini tidak seperti ribut-ribut yang Bantar Gebang yang sudah tidak stop
tidak boleh lagi membuang situ, kan problem nih. Nah sekarang Banjarbasin Bakula ada, TPA yang besar itu gimana nih? Statement terakhir dari Jimmy sebagai pengawasan. Terkait sampah, sebetulnya kita harus membiasakan diri ya, dari diri dan keluarga. Kita harus mencoba hemat sampah. Kita harus tidak boros sampah. Kita harus mengukur. Apabila dalam satu hari kita membuang sampah sekitar 2 kilo, kita harus mencoba mengurangi setengah kilo atau sampai 1/4 kilo. Dari situlah akan menjadi keberhasilan. Berikutnya juga kita harus memilah sampah, dimulai dari rumah. Sehingga memang nanti di TPS jauh lebih ringan kerjanya. Sampah bisa dijadikan duit melalui bank sampah, bisa dijadikan kompos. Apabila sisanya baru kita kirim ke TPS. Itu idealnya. Harapan kami, kesadaran masyarakat ini timbul lagi lah. Ayo kita kurangi sampah dari rumah, kita pilah sampah dari rumah. Tanpa dipilah, tanpa dikurangi sampah akan menjadi beban bersama. Baik, demikian. Terima kasih Pak Jimmy ya, yang sudah mencoba memberikan ya inspiring bagi pemerintah itu sendiri, kesadaran warga, dan ada peluang untuk bisa meningkatkan ekonomi, maka kita tutup. Kalau saya bilang motonya cangkal becari ya. 1, 2, 3, cangkal becari. Ya. Ngobrol bersama Sukro.